Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore pemirsa Perang TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Oktavil Febriansyah kembali hadir menjumpai Anda kali ini dalam program Sumbar Rancabana. Pemirsa, seperti biasa setiap Senin ini kita akan menghadirkan eksekutif yang telah sukses di bidangnya masing-masing. Kali ini kita menghadirkan pemirsa Ketua Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat, Bapak Eri Gusman SHMH. Beliau nanti akan membahas bagaimana hak-hak anak dan perlindungan dari kejahatan-kejahatan yang ada. Assalamualaikum Pak Eri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak sore hari ini? Kabar baik. Lagi sibuk apa nih sekarang di Lembaga Perlindungan Anak? Sibuk menerima ini malah laporan aja baru sekarang. Banyak Pak ya? Ya. Ini kan udah mau tutup nih Pak. Bagaimana untuk tahun 2022 ini? Ya, jadi begini ya. Banyak atau sedikit nih dibandingkan tahun sebelumnya? Hampir sama aja dengan tahun sebelumnya. Sama aja? Ya. Walaupun mungkin ada bidang lain meningkat, bidang lain menurun barangkali. Ya. Baik, Pak Eri, untuk ini periode keberapa nih? Kabarnya udah periode kedua nih ya, pengurusannya? Betul, periode kedua. Dulu 2017 sampai 2022, kemudian terakhir ini 2022 sampai 2027. Apa yang Pak Eri rasakan menjadi Ketua Lembaga Perlindungan Anak ini? Ya, jadi di LPA itu ya, Lembaga Perlindungan Anak itu semacam kerja sosial ya. Kita menghimpun para pekerja sosial, pemerhati anak yang ada di LPA itu ya, tanpa mengharapkan pemberi apa-apa sebetulnya. Karena semua pengurus LPA itu tidak digaji, tidak dibayar 1 sen pun semuanya ya. Kapan perlu untuk operasional perjalanan kita harus menangani kasus, kapan perlu uang saku ya. Apa yang membuat Pak Eri terpanggil dan tetap mengabdikan diri di sini? Ya, karena mungkin awalnya saya itu juga seorang pekerja sosial. Organisasi segeluti dari dulu itu memang organisasi sosial bumi semua ya, hampir rata. Walaupun saya basic ilmu itu adalah ilmu hukum ya, tapi selalu berkecimpung dari kuliah itu di bidang sosial. Dulu saya aktif di Karang Taruna, kemudian pindah ke LPA ya. Bahkan itu sekarang ini juga dia ada namanya LKKS, Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial. Jadi bermain di bidang sosial aja terus. Ya. Pak Eri masih bertahan sejauh ini, survive karena apa? Ya karena itu, ketika kita kerja sosial, apabila apa yang kita kerjakan itu membuat orang tersenyum, itu sudah kepuasan batin yang luar biasa bagi kita. Ini apakah satu-satunya tempat Pak Eri mengabdi atau ada pekerjaan lain di luar sana di balik ini? Ada. Kalau pekerjaan tetap tuh saya dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Ya. Dosen juga pekerja sosial ya? Ya, saya juga pekerja sosial ada di P2 TP2A, kemudian ada Forum Puspa yang di bawah DP3 P2AKB, kemudian ada di LKKS, kita juga bergerak di sana. Baik, LPA. Orang lebih kenal mungkin dengan KPAI ya Pak ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Apakah ini masih bagian dari KPAI atau organisasi yang sama? Bukan, jadi gini, KPAI itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia itu adalah organisasi atau komisi yang dibentuk oleh pemerintah ya, dan ini hanya ada di tingkat pusat. Ya, kita Sumatera Barat nggak ada itu. Ada beberapa daerah juga ada, tapi yang Sumatera Barat tidak ada KPAI ya. Dan itu komisioner sifatnya ya, karena itu bentukan pemerintah. Sementara LPAI ya, LPAI ini hampir samalah dengan semacam NGO ya, di mana ketua umumnya di pusat itu LPAI itu adalah Kak Seto Mulyadi. Kak Seto itu ketua pusat? Ya, ketua pusatnya. Nah, kita di Sumatera Barat ada perwakilan di setiap provinsi. Masih nyaman sekarang Pak? Gimana? Menjadi pekerja sosial? Alhamdulillah masih aman-aman sampai sekarang ya. Iya. Ini kantornya di mana nih Pak sekarang? Kantornya kita itu diberi tempat oleh Ibu Harneli Mayardi, itu di kantor beliau. Beliau siapa? Maksudnya apakah menjadi penanggung jawab atau pembina dari? Dia pembina, ya salah seorang tim pakar kita di LPA, Ibu Gubernur ya. Kebetulan beliau adalah ketua umum dari Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial. Nah, beliau mempersilahkan, itu banyak ruang kosong pakai di sana kata dia. Tadi katakan oleh Pak Eri tidak digaji sama sekali, apa benar ini? Betul ya. Nggak ada. Jangankan digaji,
anggaran pun tidak ada dibantu oleh pemerintah LPA ini. Ya. Tapi sampai hari ini kita masih jalan terus sebetulnya. Itu mungkin keistimewaan dari LPA ini, sehingga ketika kami akan ditugaskan oleh LPA itu untuk supaya membentuk perwakilan atau cabang-cabang di tingkat kabupaten kota, memang agak kesulitan kita mencari pekerja sosial ini betulnya. Oke. Ya, baru yang terbentuk itu sampai hari ini itu cuma 5 baru ya. Kabupaten kota? Ya, baru Pesisir Selatan, Padang, Payakumbuh, 50 kota, dan Bukit Tinggi. Itu baru yang ketemu sama saya pekerja sosial yang mau bekerja tanpa mendapatkan apa-apa itu. Nah, di daerah lain ketika saya tawarkan ada, tapi yang mereka tanyakan anggaran, mereka tanyakan ke kita. Kalau anggaran, kita aja provinsi nggak punya anggaran, bagaimana kabupaten kota gitu mau kita carikan anggarannya. Oke. Ya. Berarti untuk operasional memang biasaku Pak Eri? Betul ya. Kami urung sama-sama aja. Ya. Tapi biasa kan ada bantuan-bantuan dari sifatnya swasta atau dari luar negeri, kadang NGO ini kan beri bantuan. Kalau ini dulu sempat ada. ngajukan? Pernah kita dapatkan dulu, ya. Sebelum itu dulu juga pernah kita dapatkan dari NGO asing, ada kita dapatkan, ya. Termasuk juga dari pemerintah provinsi juga pernah kita dapatkan. Tapi itu sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu kita dapatkan itu. Ada bantuan berarti ya? Nah, tapi setelah itu nggak ada lagi bantuan ya. Karena dulu ketika kita ngajukan hibah di DPRD itu, ternyata setelah dipergubkan ternyata nggak jadi kita dapatkan. Artinya ini tidak sesuai dengan regulasi gitu ya? Karena ada pemotongan anggaran seperti itu, ya sudah kita pasrah aja lagi. Ya. Berarti memang panggilan jiwa ini kayaknya Pak Eri ya? Panggilan jiwa. Tepatnya seperti itulah. Iya. Ada berapa orang hari ini Pak Eri yang ikut mengabdikan diri di LPA pada Sumbar? Sebetulnya cukup banyak. Di LPA itu ada sekitar 40-an orang. 40 orang pengurus LPA itu. Ya. Tugasnya apa aja Pak Eri? Ya, beragam ya tugasnya. Ada yang bertugas untuk menangani kasus, ada yang untuk mengadvokasi setiap kasus yang terjadi ya. Kita di LPA itu prinsipnya kami gini, kita tidak euforia, artinya tidak ikut-ikutan. Kalau ada suatu kasus yang terjadi, sudah ada yang menangani di situ, kita nggak mau juga ramai-ramai ikut menangani. Kalau sudah ada kawan yang menangani, ya kita biarkan kawan yang menangani itu. Maksudnya menangani masih dari LPA atau dari yang lain? Dari lembaga lain. Sudah ada umpamanya ada Nurani Perempuan sudah menangani kasus di situ. Atau LBH gitu ya? Ya, LBH. Orang mengatakan LPA kemana? Lalu saya pikir kan sudah ditangani oleh kawan-kawan yang lain. Kenapa kita saling berebut lahan pekerjaan gitu? Padahal itu juga tidak akan menolong kalau hasilnya tetap sama sebetulnya ya. Itu prinsip kami selama ini di LPA ternyata. Sebenarnya luar lingkup kerjanya seperti apa LPA nih Pak? Ya. Apakah memang hak-hak anak ini yang menjadi concernnya, terus juga anak-anak yang mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh gitu? Ya gini ya. Tepatnya sebetulnya LPA itu melakukan advokasi terhadap lembaga-lembaga penyelenggara perlindungan anak. Itu dasarnya didirikannya LPA itu. Oke. Ya. Kita mengadvokasi terhadap lembaga-lembaga yang melakukan perlindungan anak. Ya, itu yang utama sekali. Lalu kemudian kita berkembang sesuai dengan perkembangan. Ternyata banyak kasus-kasus yang langsung masuk ke kita. Oke. Ya, kasus-kasus kekerasan seksual, apalagi ya, kasus penelantaran anak dalam rumah tangga. Kasus perebutan hak anak dalam suatu perkawinan, nah, itu yang banyak kita tangani ternyata sampai hari ini. Berdiri tahun berapa Pak Eri? LPA Sumbar ini berdiri tahun 98 dulu. Udah lama sekali ya? Ya. Itu ketuanya Pak Armizan Wahid waktu itu, ya. Lalu berganti dengan Pak Muharman, baru yang ketiga saya sekarang. Yang keempat juga Pak Eri? Yang ya, betul. Ya. Oke. Apa tren kasus di Sumatera Barat ini banyaknya seperti apa Pak Eri? Ya, kalau tren kasus kekerasan seksual masih tetap tertinggi. Ya. Seksual? Ya, ternyata Sumatera Barat ini angkanya cukup tinggi. Ya, dari dari 100% kasus yang ada itu, boleh dikatakan 55 atau 52%-nya kasusnya kekerasan seksual. Pada anak. Sisanya itu yang lain-lainnya gitu. Ya. Seperti apa Pak Eri selain dari kekerasan seksual? Ya, bisa saja anak akibat kekerasan fisik, ya, penelantaran. Nah, itulah selain dari kekerasan seksual tadi. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Sumatera Barat ini Pak Eri? Kalau Pak Eri lihat dari kacamata sebagai insan pemerhati sosial anak,
kenapa banyak sekali kasus kekerasan seksual, bahkan juga tergolong cukup tinggi di Indonesia ya Pak ya? Betul ya. Jadi saya lihat begini ya, kita berpulang, ini maaf saja kalau kita lihat, mungkin efek jera dari penegakan hukum itu belum dirasakan penuh oleh masyarakat betulnya, ya. Sehingga apa? Karena dengan adanya penegakan hukum, maka di situ ada kepastian hukum kita lihat. Ya. Nah, ketika orang tahu bahwa dengan adanya suatu kepastian hukum, orang mulai meyakini bahwa ini loh, kalau kita melakukan ini terhadap anak, ini akibatnya. Nah, ini yang belum dirasakan oleh orang-orang yang melakukan pelanggaran tersebut kita lihat selama ini. Ya. Sehingga orang tidak merasa punya hutang apa-apa kita kalau melakukan kekerasan seksual pada anak sekalipun. Ya. Banyak itu. Kita cuman kita selama ini mengharapkan itu sebetulnya, ya. Bagaimana supaya ada efek jera terhadap masyarakat. Tapi sebenarnya undang-undang yang baru disahkan pun sekarang udah mengakomodir hal itu atau belum Pak Eri? Sudah. Maksudnya dari dulu memang juga sudah. Sudah ya. Tapi di lapangannya yang tidak sesuai yang diharapkan. Ya betul ya. So kita ambil contoh, umpamanya ada undang-undang yang terbaru itu. Tentang kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual terhadap pedofil itu kan katanya dikatrasi. Nah, kita sebetulnya maunya gitu. Bagaimana ini harus kita mulai dari Sumatera Barat pertama kali. Ada nggak hakim yang berani menerapkan hukuman ini? Katrasi. Ya, suntik dia, ya diimpotenkan ya, kan bahasa kitanya, ya. Ini sama sekali orang tetap kalau sudah satu aja yang terjadi Sumatera Barat mendapatkan hukuman seperti itu efek jerahnya luar biasa itu kalau kita rasakan. Orang mulai ketakutan di situ. Tapi karena kurang tajamnya ya hakim kita dalam menerapkan aturan seperti itu, karena pertimbangan hukum juga mempengaruhi ya, banyak hal yang harus lakukan. Itu satu. Yang kedua, kita melihat ketika orang melapor ke kantor ke polisi, ya, maka tugas penyidik itu karena selalu berpatokan harus alat bukti kurang lengkap. Nah, kita mengharapkan tidak seperti itu. Setiap kasus yang dilaporkan, ya, kita maunya diterima dulu oleh polisi. Iya, karena tidak mudah untuk melapor dari seorang korban atau keluarganya. Ya, itu kendala kita selama ini. Ya, terima dulu laporan, walaupun nanti tidak lengkap barang bukti atau macam, sampaikanlah kepada si pencari keadilan tadi bahwa ini loh, kenapa kami tidak bisa proses karena kurang lengkapnya barang bukti. Tapi biasanya berarti selama ini langsung ditolak gitu Pak Eri? Langsung nggak bisa ya. Jadi sehingga masyarakat pun jadi bingung. Laporan saya tidak bisa diterima. Nah, ini yang kita harapkan sebetulnya. Jadi ketika memang tidak cukup barang bukti, disampaikan kepada si pencari keadilan tadi, si korban, bahwa barang buktinya tidak lengkap, dia juga bisa membantu bagaimana untuk mencarikan barang bukti, untuk melengkapi barang bukti. Nah, ini yang kita dambakan sebetulnya dari para penyidik kita sebetulnya. Sejak tahun 98, apa kasus yang besar yang didampingi sejauh ini Pak Eri? Kalau saya dari tahun 2017 itu ya sana, yang besar itu adanya kasus apa istilahnya, orang tua bapak yang melakukan perkosaan terhadap anaknya selama 8 tahun. Di mana Pak Eri? Tahun berapa itu? Tahun 2019. Itu sudah dilaporkan, sempat dilaporkan ya? Iya, sudah. Bagaimana prosesnya Pak Eri? Prosesnya sudah dijatuhi hukuman. Maksudnya memberikan efek jera tidak? Ini kan kita kendalanya gini, kasus anak ini kan kita nggak bisa mempublikasikannya. Pertama, ini identitas anak nggak kita sebarkan juga. Benar. Ya, itu kendalanya satu ya. Kalau efek jerahnya saya cukup, ya hukumannya jatuh 16 tahun soalnya pada si ayah tadi. Karena dari anaknya kelas 3 SD sampai anaknya kelas 2 SMP itu rutin dikerjain oleh orang tuanya terus, oleh bapaknya, bapak kandungnya malah. Anaknya bagaimana? Anaknya bagaimana, ada perlawanan atau tidak? Ya, secara psikologis kita bisa membayangkan, karena dari kecil dia sudah diberi suguhan seperti itu oleh si bapak, kan anak itu nggak tahu mana yang benar mana yang tidak, maka dia merasa itulah yang dibutuhkannya terus, ya. Nah, sampai ketika dia remaja, dia sudah kelas 2 SMP, timbul pemberontakan dalam dirinya lagi. Selama 8 tahun? 8 tahun lamanya. Akhirnya dia anak ini laporkan pada ibunya setelah itu lagi. Setelah dia tahu kan, baru dia sadari apa perbuatan ayahnya pada dia selama ini adalah salah, lalu dia laporkan pada ibunya. Disitulah puncaknya. Itu yang terungkap Pak Eri ya? Ya. Tapi kabarnya banyak yang tidak terungkap kasus kekerasan pada anak ini. Ya, banyak ya. Banyak lagi belum lagi yang diselesaikan oleh kawan-kawan di P2 atau P2A.
di Nurani Perempuan, banyak di banyak-banyak lembaga lain kita yang ada di sini banyak yang menyelesaikan masalah besar itu. Apalagi yang menjadi alasan Pak Eri sehingga tumbuh suburnya kekerasan seksual di Sumatera Barat ini? Padahal kita tahu negeri yang sangat agamai sekali. Ya, ya, jadi gini, kalau kita lihat mungkin pergaulan yang bebas sudah terjadi di Kota Padang ini. Dulu sewaktu saya dulu sebelum di LPA Sumbar ini, saya ketua LPA di Kota Padang saya dulu. Oke. Ya, kita melihat itu tentang pergaulan bebas anak remaja ini, itu memang sudah tingkatnya sangat luar biasa. Baik. Ya, karena saya punya mahasiswa, saya suruh mahasiswa saya sebar waktu itu warnet ya. Penelitian. Warnet ya, penelitian. Warnet kan lagi marak-maraknya waktu itu. Yeah. Saya suruh mahasiswa saya untuk melakukan survei ke warnet-warnet. Ternyata yang mereka temukan itu banyak terjadi hubungan yang tidak sewajarnya di warnet itu. Ya. Di kamar-kamar. Di kamar-kamar kan kita masih ingat ya, ada sekat-sekat. Bilik-bilik warnet itu, justru bilik-bilik warnet itu menyebabkan orang bisa berbuat asusila. Anak-anak itu anak SMP udah bisa melakukan di Kota Padang ini dulunya. Ya. Itu karena ada tempat yang kita tahu. Tapi kita nggak tahu akhir-akhir ini ya, karena zaman tidak pernah mundur, terus maju kita lihat, maka kemampuan mereka untuk berbuat itu terus maju kita lihat, perhatikan. Oke, pergaulan berarti pergaulan ya. Nah, lalu pengawasan orang tua. Ya, saya melihat di sini ya, pengawasan orang tua karena pengetahuan juga ya, itu terlalu bebas pada anaknya. Orang tua itu biasanya akan kehilangan, akan kesakitan bila anaknya tangkap polisi. Oke. Tapi ketika anaknya nggak pulang, orang tua nggak panik, kita lihat ya. Lihat kalau kita perhatikan banyak anak-anak tawuran kan, nak tawuran. Ketika dia tawuran, anaknya nggak pulang jam 11, jam 12 sampai 1 malam, pernah nggak orang tua itu mencari anaknya kenapa tidak pulang? Ya. Tapi ketika dia tahu anaknya ditangkap polisi, 1 hari anaknya dikurung oleh polisi di kantor polisi itu, maka dia menangis-nangis pada kita, minta tolonglah Pak, itu anak saya di dalam ini semacam. Saya jawab aja, selama ini kemana ibu ketika anak ibu nggak pulang? Nah, itu fenomena yang terjadi ya. Baik. Jadi memang terlalu permisif. Ya, orang tua terlalu acuh pada anak, kita lihat. Mungkin karena faktor-faktor kesibukan ya, dalam pekerjaan segala macam, nggak tahu, itulah yang kita lihat ya. Kontrol orang tua terhadap anak yang jauh melemah saat sekarang ini ya. Kalau dibandingkan tahun-tahun sejak Pak Eri mulai bergabung dengan LPA sampai dengan sekarang, bagaimana peningkatan kasus? Apakah grafiknya turun naik atau selalu meningkat setiap tahunnya? Kalau secara umum di Sumatera Barat kita lihat itu grafiknya naik terus. Naik terus ya. Bahkan untuk kekerasan tertentu itu Sumatera Barat ini masuk nomor 3 di Indonesia. Se-Indonesia? Ya, sangat tinggi. Itu data yang kita dapatkan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tadi. Apa yang kurang dari kita sebenarnya Pak Eri? Ya itulah tadi, mungkin karena aturan tadi yang nggak kita, penegakan aturan ini yang kita harapkan tentunya ya. Karena kita sepertinya rajin membuat aturan, tapi setelah aturan dibuat kita biarkan aja aturan itu tadi lagi. Tidak dijalankan aturan tadi atau tidak ditegakkannya aturan tadi. Ya. Kalau untuk tahun 2022 ini berapa kasus Pak Eri? Nah, kalau kita di LPA, kita menangani kasus sekarang ini ada sekitar 91 kasus. Selama tahun 2022? Ya. Memang nggak berbeda-beda dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi secara umum kemarin itu ada sekitar 600 berapa ya di Sumatera Barat. Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tadi. Itu alurnya kalau dari LPA sendiri, apakah memang semuanya jemput bola atau semuanya melapor para korban? Ada yang jemput bola, ada yang melapor ya. Dan ada yang kita rujuk kasusnya, ada yang kalau bisa kita selesaikan langsung ya. Kita carikan jalan keluarnya, sudah terjadi seperti ini, apa yang harus dilakukan lagi. Karena kebiasaannya seperti ini kita lihat ya. Orang yang menjadi korban kekerasan anak tadi hampir sama juga dengan kekerasan perempuan seperti yang kita lihat ya. Mereka seperti aib untuk melaporkan kasusnya. Nah, ini yang menjadi kendala kita seperti itu ya. Keberanian untuk melapor tadi. Pertama keberanian untuk melapor. Kemudian setelah dilaporkan dia tarik laporannya. Kenapa? Ya, mungkin mereka sudah selesaikan di luar barangkali ya. Ada dulu satu kasus yang kita dampingi oleh LPA ya. Kasus anak yang dikerjain oleh sepupunya, kakak sepupunya. Sudah kita visum segala macamnya anak ini,
Lalu kemudian setelah itu kita tanyakan dengan pihak polisian sejauh mana kasusnya dengan Polresta Padang. Pak, tolong carikan Pak, anak ini orang ini nggak mau datang ke kantor lagi, kata dia. Ya, dia nggak mau datang ke kantor. Bagaimana kami mau memeriksa kasus tersebut? Ya, kita juga nggak bisa menyalahkan kepolisian di sini kan. Memang dari korbannya sendiri yang tidak akomodatif setelah itu. Ya, karena waktu itu si pelaku melarikan diri, itu kita ingin tahu sejauh mana kasusnya, perkembangan kasus ini. Nah ternyata nggak selesai kasusnya ya, mereka nggak mau datang ke situ lagi. Kita dicari lagi, mereka udah pindah dari kota Padang ini katanya, nggak tahu lagi kemana perginya. Nah itu banyak persoalan, kasus-kasus seperti itu banyak terjadi di sini. Ya. Makanya kita kalau ada kasus yang timbul ke kita itu, kita wanti-wanti dulu, apakah ini sudah bulat tekad untuk kita lanjutkan atau belum. Kalau enggak, mari kita carikan jalan lain. Kita carikan solusinya. Oke, kalau pelakunya Pak Eri, didominasi dari mana? Apakah orang-orang terdekat? Rata-rata memang orang-orang terdekat ya. Hampir rata semuanya pelaku itu adalah orang terdekat. Jarang sekali pelaku kekerasan, apalagi kekerasan seksual terhadap anak tadi, orang-orang yang tidak dikenal oleh si anak. Pada umumnya orang yang dikenal oleh si anak semuanya. Itu yang melakukan rentang usianya bagaimana Pak Eri? Ada yang dewasa, ya, misalnya ada kakeknya, pamannya, ayah kandungnya, ayah tiri, yang macam kakak sepupunya segala macam, itu yang banyak pelakunya. Baik. Ya. Kenapa ini menjamur sekali di daerah kita Pak Eri? Kenapa orang-orang terdekat malah yang menghancurkan masa depan saudaranya tersebut? Apa fenomena apa sebenarnya yang terjadi ini? Kita tahan Pak Eri. Kita akan kembali setelah jeda para orang. Tetap bersama kami dalam Sumbar Ranca Bana.